Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli Cisiprongkir SEMM. Selamat malam juga untuk teman-temanku yang sudah menonton video ini. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat menonton video ini bersama-sama dan telah diberikan kesehatan dan karunia-Nya. Oke, mari saja kita mulai. Nah, di sini tuh ada judul yaitu bernama karakteristik akun dan chart of akun. Saldo normal mencatat transaksi menggunakan double entry accounting system dan mencatat transaksi menggunakan jurnal umum. Nah, di sini tuh kelompok 3 ada namanya itu ada yang pertama ada Aline Azara, Aulia Marina, yang ketiga ada Anggi Ananda Maulidia, yang keempat ada Nurman Syafari, yang kelima ada Natasha Dia Ayu Salsabila, yang keenam ada Rizik Mulyani, dan yang ketujuh ada saya sendiri yaitu Dino Arikusuma. Oke, langsung aja kita bahas dari latar belakang dan rumusan masalah. Nah, latar belakang ini pencatatan pelaporan transaksi keuangan yang akurat sangat penting dalam bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Double entry accounting system memungkinkan pencatat transaksi dengan dua sisi debit dan kredit, menjaga keseimbangan akuntansi. Chart of akun mengelompokkan akun seperti aset, kewajiban, dan pendapatan, serta memudahkan penyusunan laporan keuangan. Setiap akun memiliki saldo normal yang menunjukkan sisi debit atau kreditnya. Jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis menjadi langkah awal sebelum data dipindahkan ke buku besar. Pemahaman ini krusial untuk semua skala usaha dalam menjaga kesehatan keuangan. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan karakteristik akun dan chart of akun atau COA kalau disingkat. Yang kedua, bagaimana konsep saldo normal pada berbagai akun. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencatat transaksi menggunakan double entry accounting system. Yang keempat ini ada bagaimana mencatat transaksi dengan menggunakan jurnal umum. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat penulisan, yaitu tujuan penulisan ini mencakup yang pertama, ada karakteristik akun dan chart of akun, menjelaskan struktur dan fungsi akun dalam pembukuan. Yang kedua itu ada saldo normal, yaitu memahami saldo normal untuk berbagai jenis akun. Yang ketiga, pencatatan transaksi, menjelaskan proses pencatatan transaksi menggunakan sistem akuntansi double entry. Nah, yang keempat nih, ada jurnal umum, memahami cara pencatatan transaksi umum melalui jurnal umum. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Manfaat penulisan ini adalah memberikan wawasan dasar akuntansi, panduan praktisi bagi mahasiswa, dan membantu mengembangkan keterampilan analitis dalam mencatat keuangan. Oke, di sini selanjutnya ada pengertian akun dan karakteristiknya. Nah, akun dalam akuntansi adalah elemen dasar untuk mencatat transaksi keuangan. Menurut Hongren, yaitu 2012, akun berfungsi untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan merangkum data transaksi secara sistematis. Setiap akun memiliki saldo normal, yaitu ada aset dan beban di sisi debit, sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan di sisi kredit. Pemahaman saldo normal penting untuk mencatat akurat, membantu menjaga konsistensi laporan keuangan. Itu Kyoso et al. 2020. Nah, di sini selanjutnya ada chart of akun, yaitu bagan akun. Nah, bagan akun atau chart of akun adalah daftar sistematis dari semua akun yang digunakan dalam akuntansi perusahaan, lengkap dengan kode untuk memudahkan pengelompokan berdasarkan kategori seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapat, dan beban. Menurut Warren, Reif, dan Duchok 2017, bagian akun mempermudah penyusunan laporan keuangan dan pencarian transaksi relevan. Wilt 2020 menekankan bahwa struktur bagian akun harus sesuai dengan aktivitas bisnis untuk efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan. Bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, memungkinkan fleksibilitas dalam penambahan atau penghapusan akun.
Nah, di next selanjutnya itu ada sistem pencatatan double entry. Apa sih sistem pencatatan double entry? Yaitu sistem pencatatan berpasangan atau double entry accounting system. Adalah prinsip dasar akuntansi yang mengaruh ke setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, oke? Dengan jumlah yang sama. Hal ini memastikan keseimbangan atau balance. Kalau di setiap orang, kalau misal akuntansi harus itu kiri dan kanan itu harus balance, yaitu antara kedua sisi dan memudahkan deteksi kesalahan. Setiap saldo debit harus sama dengan saldo kredit, seperti yang saya bilang tadi, harus balance, seimbang, kiri dan kanan harus sama. Nah, dan menjadikan fondasi bagi laporan keuangan modern yang sesuai dengan IFRS dan GAAP. Nah, yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah buku catatan yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, termasuk tanggal, akun yang terpengaruh jumlah dan kredit, serta penjelasan transaksi, dan fungsinya sebagai tempat awal dan pencatatan sebelum dipindahkan ke buku besar, membantu menjaga ketertiban dan mengurangi resiko kesalahan. Jurnal umum juga penting nih untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, serta memastikan akurasi pencatatan transaksi. Oke, di sini ada penerapan double entry dalam IFRS. Nah, sistem pencatatan double entry dalam IFRS mendasari penyusunan laporan keuangan, di mana setiap transaksi dicatat berdasarkan substansi ekonomi, bukan hanya untuk hukumnya. Hal ini meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan serta memudahkan perbandingan antara perusahaan. Transaksi seperti penjualan dalam pembelian harus dicatat dalam jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Memastikan sistematis dan verifikasi informasi keuangan yang transparan. Oke. Nah, yang ketiga ini ada pembahasan dan kasus. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan yang tepat dan sistematis sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sangat akurat dan dapat dipercaya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas penerapan karakteristik akun, chart of account, saldo normal, sistem pencatatan, double entry, dan jurnal umum dalam konteks perusahaan nyata, serta menganalisis kasus-kasus yang relevan. Nah, karakteristik akun dan saldo normal, yaitu karakteristik akun yang berbeda, mengharuskan setiap perusahaan untuk memahami bagaimana transaksi mempengaruhi posisi keuangan mereka. Setiap jenis akun, baik aset, kewajiban, ekuitas, pendapat, maupun beban, memiliki saldo normal yang harus diikuti untuk memastikan pencatatan yang benar. Berikut adalah ringkasan karakteristik akun dan saldo normalnya. Nah, di sini tuh ada karakteristik akun dan saldo normal. Nah, sudah ada nanti di sini video ya, karena video. Nah, karakteristik akun dan saldo normal itu yaitu jenis akun itu ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapat, dan beban. Nah, di dalam aset ini ada apa aja sih? Ada kas, ada piutang, dan ada persediaan. Nah, saldo normal ini masuknya kemana? Yaitu kalau aset masuknya ke debit. Karena apa? Karena aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di mana masa depan. Saldo normal ada di sisi debit. Oke. Nah, kewajiban. Nah, di kewajiban ini ada apa sih? Nah, di kewajiban ini ada utang usaha dan utang bank. Nah, dia masuknya kemana? Di saldo normal, dia masuknya ke kredit. Karena kewajiban adalah klaim dari pihak luar terhadap aset perusahaan yang harus di masa mendatang. Saldo normal itu ada di sisi kredit. Oke. Nah, yang ketiga nih ada ekuitas. Ekuitas ada apa aja sih? Nah, di ekuitas ada modal pemilik sama pref. Pref apa sih? Misalnya tuh pref itu kayak mengambil keperluan pribadi. Nah, seperti itu. Nah, dia masuknya kemana? Dia masuknya tuh ke kredit. Oke. Nah, yang terakhirnya ada beban. Beban itu ada banyak. Beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban lain, dan beban-beban yang lain-lainnya. Nah, dia masuknya kemana? Ke dalam saldo normal, itu masuknya ke debit. Oke. Nih. Nah, yang kedua ini ada chart of account atau bagan akun. Nah, di chart of account ini yaitu ada kas. Nah, kas itu tadi termasuk ke aset. Nah, kode akunnya itu apa? 1000. Pokoknya yang depannya 1. Aset itu yang depannya 1. Nah, kemudian kewajiban. Nah, di kewajiban ini tadi ada utang usaha, betul. Nah, nomor akunnya itu ada 2000 atau depannya 2. Nah, yang ketiga ada ekuitas, yaitu maksudnya itu ada modal pemilik dan ada pref. Dia
nomor akunnya berapa? 3.000. Oke. Nah, yang keempat ini ada pendapatan. Nah, pendapatan jualan, pendapatan jasa, dan lain-lainnya. Dia masuknya kode akunnya dia itu 4.000 atau 4 depannya ya. Yang kelima ada beban gaji, yaitu beban. Pokoknya depannya itu ada kode akunnya itu 5.000. Oke. Nah, selanjutnya itu ada sistem pencatatan double entry. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan yang tepat dan sistematis sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam bab ini, kita akan membahas penerapan karakteristik akun, chart of akun, saldo normal, sistem pencatatan double entry, dan jurnal umum dalam konteks perusahaan nyata, serta menganalisis kasus-kasus yang relevan. Karakteristik akun dan saldo normal, yaitu karakteristik akun yang berbeda, mengharuskan setiap perusahaan untuk memahami bagaimana transaksi mempengaruhi posisi keuangan mereka. Setiap jenis akun, baik aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun beban, memiliki saldo normal yang harus diikuti untuk memastikan pencatatan yang benar. Berikut ada ringkasan karakteristik akun dan saldo normalnya. Nah, di sini ada jurnal umumnya ya. Jurnal umum itu berfungsi apa sih? Sebagai catatan awal untuk semua transaksi keuangan. Pencatatan yang diteliti dalam jurnal umum adalah langkah awal yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat. Berikut nih contoh-contohnya. Nah, ini contohnya ya. Di tanggal 1 bulan 10 2024 itu ada dekret penjualan barang. Nah, debitnya itu piutang usaha. Nah, kreditnya itu pendapatan penjualan. Nah, jumlah itu ada 10 juta. Jadi di debitnya 10 juta, di kreditnya 10 juta. Oke. Nah, di sini ada tanggal 2 juga nih, pembelian persediaan. Oke. Nah, persediaan barang maksudnya ke debit. Nah, untuk kas maksudnya ke kredit. Nah, namun sebenarnya kan kas kalau saldo normalnya itu debit. Nah, kalau kredit berarti dia kasnya berkurang. Nah, jumlahnya itu ada 5 juta. Nah, di tanggal 3 bulan 10 2024 pembayaran gaji karyawan. Nah, di debit beban gaji, di kredit kas. Nah, jumlahnya itu 3 juta. Nah, ini kasusnya ini ada nih. Kasusnya perusahaan elektronik ABC. Nah, di sini sudah ada saya slide-nya di sini ya. Tinggal saya baca transaksi terjadinya aja. Pada bulan Oktober 2024, perusahaan ABC melakukan transaksi berikut. Nah, yang pertama ini adalah 1 Oktober 2024, perusahaan menjual produk elektronik senilai 100 juta secara tunai. Nah, biaya pokok dari barang yang jual adalah 70.000. Nah, yang kedua, 5 Oktober bla bla bla. Pokoknya nanti di sini ada. Nah, sampai tanggal 30 Oktober perusahaan membayar pajak perusahaan sebesar 8 juta. Nah, di sini udah ada pencatatan dalam jurnal umumnya ya. Nah, di tanggal 1 ini ada kas. Nah, kas itu masuknya ke debit, yaitu 100.000. Penjualannya juga masuknya ke kredit, masuknya ke 100.000. Nah, harga pokok penjualan itu 700.000. Nah, persediaannya itu ada di kredit, yaitu 700.000. Oke. Nah, di tanggal 5 Oktober ini persediaan masuknya ke debit. Nah, jumlahnya berapa sih? 40 juta. Kas juga begitu, tapi masuknya ke kredit 40 juta. Nah, di tanggal 10 Oktober beban gaji masuk ke debit dengan total 15 juta. Nah, kasnya juga masuk ke kredit. Nah, 15 juta. 12 Oktober beban utilitas masuknya ke debit 5 juta. Kas masuknya ke kredit 5 juta. Nah, di sini ada 15 Oktober. Kasnya masuknya ke debit. Nah, 50 kalau kas masuk ke debit berarti artinya kas itu bertambah. Namun jika kas itu masuknya ke kredit, artinya kasnya itu berkurang. Nah, di sini ada piutang usaha, masuknya ke kredit 50 juta. Nah, di tanggal 17 Oktober ini itu utang usaha dan kas utang usaha masuknya kemana? Masuknya ke debit. Debit dengan jumlah 20 juta, kas dengan jumlah 20 juta di kredit. Nah, di tanggal 20 Oktober peralatan 30 juta, utang usaha 30 juta. Peralatan maksudnya ke debit, utang usaha maksudnya ke kredit. Oke. Nah, di tanggal 20 Oktober ini ada peralatan dan utang usaha. Peralatan maksudnya ke debit dengan jumlah 30 juta, utang usaha dengan jumlah 30 juta. Sama ya. Dan di sini juga 23 untuk retur penjualan itu maksudnya ke debit 10 juta, kas dengan jumlah 10 juta ada di kredit. Nah, di tanggal 25 Oktober maksudnya kas
masuk kas ini dia ke debit 20 juta, dan penjualan peralatan lama ini maksudnya ke kredit 20 juta juga. Masih tetap balance. Nah, di sini ada 25 Oktober 2024. Nah, kas ini maksudnya kemana? Maksudnya ke debit dengan jumlah 20 juta. Dengan di bawahnya itu ada penjualan peralatan lama, maksudnya ke kredit dengan jumlah 20 juta. Masih sama, masih balance. Harga pokok penjualan 12 juta, peralatan maksudnya ke kredit 12 juta. 30 Oktober 2024 beban pajak 8 juta. Dengan kas 8 juta ada di kredit, masih balance. Nah, nih berikut di sini ada analisis untuk setiap transaksi dalam jurnal umum. Nah, analisis transaksi yang pertama. Nah, tadi itu penjualan produk 1 Oktober, penjualan tunai senilai 100 juta meningkatkan kas perusahaan dan menambah pendapatan penjualan dengan biaya pokok penjualan sebesar 70 juta. Perusahaan memperoleh laba kotak sebesar 30 juta. Nah, dari transaksi ini, 2. Yang pembelian tersediaan 5 Oktober 2024, pembelian perusahaan baru mencatat pengeluaran kas sebesar 40 juta, tetapi juga meningkatkan nilai aset persediaan perusahaan. Ini penting untuk meningkatkan ketersediaan stok untuk penjualan di masa mendatang. Nah, yang ketiga, pembangunan gaji karyawan di tanggal 10 Oktober 2024, pembayaran gaji sebesar 15 juta. Nah, mencatat pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan operasional sehari-hari meskipun mengurangi kas. Nah, di sini ada 4. Pembayaran biaya utilitas, yaitu 12 Oktober 2024, pengeluaran untuk utilitas mencatat pengurangan kas sebesar 5 juta untuk menutupi biaya operasional seperti listrik dan air, yang penting untuk kelangsungan bisnis. Nah, yang kelima ini ada penerimaan pembayaran piutang tanggal 15 Oktober 2024. Penerimaan pembayaran piutang sebesar 50 juta meningkatkan kas perusahaan dan mengurangi piutang usaha, memperbaiki arus kas perusahaan. Nah, di tanggal 17 Oktober ini pembayaran utang usaha. Pembayaran utang usaha sebesar 20 juta mengurangi kewajiban jangka pendek perusahaan, tetapi juga mengurangi kas. Nah, yang ketujuh ini pembelian peralatan baru 20 Oktober 2024. Pembelian peralatan baru secara kredit sebesar 30 juta meningkatkan aset tetap perusahaan peralatan, tetapi juga menambah kewajiban dalam bentuk utang usaha. Yang ke-8 ada return penjualan. Nah, return penjualan ini di tanggal berapa? Di tanggal 23 Oktober 2024. Pengembalian barang oleh pelanggan mencatat pengurangan kas sebesar 10 juta dan menggunakan barang kebersihan pria. Biaya pokok barang yang dikembalikan adalah 7 juta, yang mencerminkan pengurangan laba perusahaan. Nah, yang kesembilan ada penjualan peralatan lama. Di tanggal 25 Oktober 2024, perusahaan menjual peralatan lama seharga 20 juta dengan harga pokok sebesar 12 juta. Transaksi ini menghasilkan keuntungan sebesar 8 juta. Nah, yang terakhir ada pembayaran pajak di tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober 2024. Pembayar pajak sebesar 8 juta mencatat pengeluaran kas untuk kewajiban pajak yang karena dibayarkan oleh perusahaan. Nah, maka dari itu dari analisis ini ada tabelnya seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu sistem double entry metode pencatat yang esensial dalam akuntansi, di mana setiap transaksi dicatat dan dalam dua sisi, debit dan kredit. Oke. Sistem double entry itu akuntansi itu nanti misal kayak kas tadi kan. Nah, di sini ada kas, di sini ada pendapatan. Nah, kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Nah, itu maksudnya double entry accounting. Nah, yang kedua ini ada karakteristik akun. Terdapat 5 kategori akun, yaitu ada aset. Nah, aset itu ada apa aja? Ada kas, piutang, dan lain-lain. Nah, di situ. Dan yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban ada apa sih? Ada pendapatan, bukan. Kewajiban itu ya kewajiban. Lain lupa. Nah, yang ketiga itu ada ekuitas. Ekuitas tadi yang mode milik dan prive. Nah, yang keempat itu ada pendapatan. Nah, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain. Nah, yang kelima itu ada beban. Beban itu ada beban usaha, beban utang, beban gaji, beban utilitas, beban lain-lain. Nah, maksudnya ke debit kan. Ketika ada bagian akun pemrosesan akun yang digunakan oleh perusahaan, sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih terstruktur dan mudah dilacak. Dan yang keempat, pencatatan jurnal umum merupakan langkah penting dalam proses akuntansi, di mana sebuah transaksi keuangan dicatat secara kronologis sebelum posting ke buku besar. Nah, yang kelima ada penerapan IFRS. Standar pelaporan keuangan internasional memberikan panduan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan konsisten diterima secara global. Nah,
terakhir ini ada kesimpulan di atas berikut adalah beberapa saran. Nah, sarannya itu ada apa aja? Nah, sarannya itu ada peningkatan kualitas pencatatan transaksi. Pastikan setiap transaksi dicatat tepat waktu dan akurat untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, penggunaan sistem akuntansi terintegrasi disarankan untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Nah, yang tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga itu ada konsep penerapan IFRS, yaitu perusahaan yang beroperasi secara global, secara global dan harus mengikuti IFRS secara konsisten untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Yang keempat adalah pelatihan akuntansi bagi karyawan. Tentu kita harus melatih karyawan untuk di bidangnya agar dia memiliki pengalaman dan terus bisa lancar dalam standar akuntansi. Yang kelima ini ada evaluasi berkala proses akuntansi, yaitu lakukan audit internal dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem akuntansi. Untuk penjelasannya segitu saja, selebih dan sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.